Halo semua, selamat pagi dari Lisboa. Sekarang kita lagi di Torre de Belém. Dan pagi ini aku bareng temen aku, Putri, yang juga anak petal. Jadi kalau teman-temannya udah ngikutin video aku dari awal, aku sharing dikit tentang kegiatan master aku tentang Play Education Toys and Languages. Nah, hari ini aku bakalan sharing lagi, tapi bakal ngelanjutin dari obrolan di Being Muslim in Spain and Portugal. Kali ini aku bakal specifically cerita tentang Being Muslim in Portugal, tepatnya di Lisbon. So, stay tune. Oke, di kesempatan kali ini kita berdua bakalan cerita sedikit tentang pengalaman kita jadi Muslim di Portugal, tepatnya di Lisbon. Nah, Put, gimana sih Put menurut lo tentang gaya hidup itu sendiri, kayak makanan halal susah nggak sih dapetinnya di sini? ya? Makanan halal kalau buat gue sih enggak sih ya, nggak susah kan. Di sini kan Lisbon tuh cukup besar ya, jadi banyak banget pilihan-pilihan, terus banyak juga toko-toko halal. Kayak di sini kita ada satu ini loh guys, satu daerah sendiri namanya Marketplace, di mana tuh kayak banyak banget toko-toko yang menjual makan-makan halal, kayak ada butchery halal gitu. Jadi kalau mau beli ayam tuh misalnya mau yang halal tuh bisa kita ke Marketplace untuk beli daging-dagingan Ya, gitu jadi kan. kayak kalau bulan puasa nih ya, kita tuh bakalan kayak butuh bikin rendang, makan opor gitu. Nah, kita bakal ke daerah namanya Marconis. Dia punya banyak restoran-restoran dan juga pusat-pusat daging gitu ya. Betul. Dan itu halal. Dan juga banyak restoran-restoran Asian. Jadi kalau mau makan masak-masakan kayak rempah-rempah gitu yang khas Asia banget, itu juga ada di Amanheisernya, Chinese restoran atau Chinese store, ya nggak sih? Betul banget. Oke. Terus kalau untuk resto-resto, aku juga ngerasa lebih gampang. Karena memang dia nggak ada label halalnya sih Kak, cuma tapi dia punya pilihan vegan. Iya, At least benar. kita bisa pilih opsi itu. Iya, dan Sih, guys. kalau gue sih, gue suka seafood ya. Jadi buat kalian yang, oh nih nggak aman nih kayaknya, gue nggak yakin banget kalau mau makan daging Betul. ayam. Jadi kalian juga bisa kayak seafood, ayam, apa sih, fish atau octopus. Mereka punya menu-menu octopus yang seru banget, kayak Buat dicoba. unik aja buat Iya. dicoba gitu ya. Dan itu bisa jadi opsi banget buat kalian semua. Oke, sekarang kita ngomongin fashion. Gimana sih kalau masalah kayak mau beli bajunya gimana atau beli jilbab gimana kayak gitu kan? Kok gimana aja gitu kan? Nah, kalau menurut aku ya, kalau nggak tahu sih kalau Putri, kayak contohnya nih, gimana Put kalau sendiri kayak beli jilbab gitu gimana? Gue kalau beli jilbab ada sih Kak di toko-toko yang apa namanya biasa di mall gitu. Karena di sini kan mereka juga sebenarnya jilbab tuh, scarf tuh ada ya. Cuma penggunaan aja beda guys. Kalau buat mereka scarf tuh Betul, cuma kayak betul. buat aksesoris, sedangkan kita pakai buat menutupi gitu kan. Mereka tuh jual kok kayak ini gue beli di salah satu gitu, emang bisa sebut ya di Gak apa-apa sih disebut. kita bukan sponsor, nanti kita tweet gitu kan, Iya, nggak boleh tweet ya. ada lah ya di salah satu di mall gitu untuk ini aksesoris gitu, di bagian section aksesoris gitu. Tapi ini bisa buat hijab juga karena cukup panjang gitu ya. Biasanya mungkin mereka pakai ini kayak cuma buat shawl gitu atau cuma buat di sini doang kan, Iya. dikit gitu, tapi ini bisa buat hijab gitu. Iya, Gue menurut aku sih itu mudah banget ya, karena kayak baju panjang, dress, dan lain-lain itu banyak banget kayak label-label atau brand-brand yang kalian suka temuin di, misalkan nih kalau yang lagi dengerin dari Indonesia kayak brand, gak apa-apa ya, misalnya Iya. Zara Iya, ataupun betul. Mango, mereka punya banyak banget opsi buat lengan panjang, celana panjang, dan juga dress. Jadi menurut aku itu sangat mudah aksesnya kalau buat fashion. bener. Memang nggak gimana ya, nggak semudah kayak di Indo. Kalau di Indo tuh kita kayak Lebih murah dan mungkin lebih mudah. iya kan ya. bener. Kalau di sini kita harus ada sedikit mix and match, nggak sih Kak? Iya, Misalnya benar. di sini banyak banget dress lucu-lucu guys gitu. Jadi kalau mau pakai dress itu berarti kan harus ada mindsetnya gitu Iya, kan. benar. Gitu. Tapi kalau yang lain kayak jeans, kayak baju ini normal kok gitu, bisa banget Iya. di sini. Gitu. Benar. Jadi bisa langsung ke outlet yang biasa kalian temuin juga, buat Betul. nggak khusus buat muslimah, tapi itu Iya. mereka jual scarf dan juga baju-baju yang lengan panjang atau dress. Betul. Jadi jangan khawatir.
Oke, yang ketiga kita bakalan bahas tentang Muslim activities. Jadi Ramadan kemarin kebetulan aku sama Putri juga nyobain Ramadan di masjid. Jadi di Lisbon itu ada salah satu masjid yang terbesar. Kita nyebutnya Mesquita de Lisboa. Mesquita de Lisboa. Jadi itu salah satu masjid terbesar di Lisbon. Dan ada buka bersamanya. Jadi kalau kalian datang selama full bulan puasa, disediain takjil dan juga kayak dinner bareng ya kan. Dan itu rame banget teman-teman. Jadi yang pengen ngerasain Ramadan dan juga ngerasain kayak rame karena beneran rame, jadi kayak full gitu juga. Dan itu selama Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir ya gitu. Terus kalau Idul Fitrinya gimana Put? Karena gue nggak datang nih sholatnya. Idul Fitrinya, jadi menariknya di sini Idul Fitrinya itu dibagi gitu Kak, kloter-kloter sholatnya. Ada yang pagi, setelah itu ada lagi. Karena nggak paham sih, karena apa mungkin kayak keterbatasan tempat ya, karena tempatnya kan nggak terlalu maksudnya luas gitu kan, lu cukup luas sebenarnya. Cuma kan kalau di Indonesia kita itu tuh tempat buat sholat tuh bisa di mana-mana kan, banyak. Kalau di sini kan nggak terbatas ya, nggak sebanyak Indonesia gitu. Jadi dia dibagi 2 kloter gitu. Sholatnya sama sih, ya gitu 2 rakaat. Enggak, kalau sholat tarawih lu nggak ikut sholat tarawih ya? Oh iya gue ikut enggak, gue pulang. Gue ikut sholat tarawihnya, yang paling banyak rakaatnya berapa rakaat? 23 rakaat. Jadi ya memang kayak yang tahan gitu buat sholat tarawih 23 rakaat ya nggak apa-apa. Jadi gitu deh. Iya. Tapi dia 22 gitu kan. Dia 22 sampai 23 rakaat kayak gitu. Jadi seru banget sih selama Ramadan, karena itu tahun itu Ramadan pertama yang dibuka secara umum. Jadi bisa sholat serame itu, bisa buka puasa bareng serame itu juga, dan jadi berasa banget sih. Dan gak usah khawatir sih menurut aku ya, karena banyak banget ternyata komunitas muslim di sini. Ketika datang ke masjid tuh berasa ternyata banyak, nggak sendirian. Bener banget sih. Ya kan? Iya, setuju. So far juga seru dan banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi mempelajari orangnya, mempelajari culture-nya, dan juga tentunya mempelajari diri sendiri ya ketika ada di tempat yang berbeda. Ya Mas? Setuju sih. Apa kalimat penutup dari Putri? Kan aku udah ngasih nih. Kalau Putri sendiri gimana menurut Putri sebagai pelajar di sini? Kalau dari gue pesannya kalau menurutnya tetap apa ya, tetap harus punya prinsip sih. Jadi kayak jangan takut untuk apa ya, jangan karena kita punya prinsip satu hal kita jadi takut buat eksplor hal baru yang menurut kita itu berbeda banget sama prinsip kita gitu. Kita tetap harus punya satu pegangan gitu ya udah, dan berpegang teguh dengan itu gitu, berpegang teguh atas apa yang lo percaya gitu. Karena ketika kalau lo udah berpegang teguh sama hal yang lo percaya tadi, mau kayak apapun streamnya lo akan tetap berdiri gitu, yang penting kita sendirinya juga prinsipnya kuat ya. Iya gitu maksud gue. Oke deh, thank you semua yang udah dengerin cerita ngobrol-ngobrol kita tentang being Muslim in Portugal. Semoga bermanfaat, dan yang bisa juga terus kalau komentar tentang apa aja sih yang pengen kalian tahu lagi lebih lanjut tentang being Muslim in Portugal or Spain, or maybe later will be in somewhere else. Jadi stay tune di segmen berikutnya. Bye bye.